Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi firman Tuhan, berita sukacita untuk kita pada Minggu Palmarum hari ini, tertulis dalam Injil Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki Minggu Palmarum. Tentu di Minggu Palmarum ada sesuatu hal yang begitu identik dengan kisah Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, disambut dengan sukacita, dielu-elukan, disambut dengan sorak-sorai, layaknya menyambut seorang raja. Tentu kita juga mengingat bagaimana Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ketika Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk membawa seekor keledai yang ada di sebuah kampung, yang ada di sebuah tempat, yang ada di depan mereka. Dan ternyata ketika murid Yesus mendatangi tempat itu, mereka menemukan apa
yang sudah dikatakan oleh Yesus. Inilah salah satu hal yang bisa kita lihat. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang ada di hadapannya. Apa yang ada di depannya, apa yang sedang terjadi, dia dengan pasti mengetahuinya. Inilah luar biasanya Tuhan yang kita imani dan Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai dalam kehidupan kita. Memang bisa saja muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, seandainya Yesus mengetahui, seandainya Yesus memiliki kuasa yang begitu luar biasa, mengapa dia memberikan dirinya disiksa, menderita dan mati disalibkan? Mengapa tidak langsung saja Tuhan melalui kuasanya menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa dan kematian? Tetapi mengapa mesti penderitaanlah yang harus dilalui Yesus? Kematianlah yang harus dilaluinya supaya kita bisa menerima keselamatan itu. Inilah sebagai tanda yang menunjukkan Bapak Ibu yang terkasih, bahwasannya hanya melalui inilah kita diperdamaikan dengan Allah yang menciptakan kita. Inilah yang menunjukkan bagaimana besarnya dosa, kesalahan dan kejahatan kita yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, seandainya kita mengimani, kita meyakini, dan kita betul-betul mempercayai Tuhan mengetahui hidup kita, Tuhan mengetahui pikiran kita, Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui pergumulan kita, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita perbuat. Yang seharusnya kita perbuat dan yang kita lakukan, kita datang ke hadapannya. Kita datang ke hadapannya, kita memohon pertolongannya, kita memohon kekuatannya, kita memohon penyertaannya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sama sekali tidak tahu, bahkan 1 menit yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mengetahui itu semua. Tuhan juga mengetahui pergumulan kita. Walaupun terkadang pergumulan ini membuat kita menangis, pergumulan ini membuat kita bersedih, pergumulan ini tidak ada orang yang mengetahuinya, percayalah, Tuhan mengetahui itu semua. Dan Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Jadi jangan tunggu. Jangan tunggu hari esok untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi mulailah pada saat ini. Tapi mulailah pada saat ini, sekarang juga. Datanglah kepadanya. Ungkapkan apa yang kita rasakan. Ungkapkan apa yang kita pergumulkan. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan, memberikan sukacita, kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya kita berada di dalam posisi murid Tuhan Yesus yang 2 orang tadi, ketika Yesus menyampaikan kepada kita, pergilah ke sana, ketika engkau menemukan seekor keledai, bawalah keledai itu kepadaku. Apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin yang ada di dalam pikiran kita, bagaimana ketika saya mengambil keledai itu, orang akan meneriaki saya sebagai seorang maling. Bagaimana pendapat orang, bagaimana penilaian orang ketika saya mengambil sebuah barang yang bukan milik saya.
Tetapi murid Yesus, dia tidak mempertanyakan untuk apa keledai itu, apa yang harus kami berikan kepada yang punya keledai itu, tidak ada. Yang jelas perintah yang disampaikan Tuhan, dia terima dengan baik, dia lakukan dengan baik, dan dia taat untuk melakukannya. Tidak ada keraguan sama sekali. Dia taat melakukan itu. Walaupun kalau kita memakai akal pikiran kita, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan disangka dengan perilaku, dengan prasangka yang tidak baik, prasangka yang negatif. Tapi inilah bagaimana murid Yesus memberikan teladan dengan ketaatannya, dengan kepatuhannya, tanpa ragu-ragu melakukan apa yang disampaikan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ada begitu banyak, Bapak Ibu yang terkasih, perintah, pesan, tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa saja ketika kita mencoba untuk taat, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Banyak persoalan yang mungkin kita hadapi. Ketika kita diuji untuk jujur, mungkin saja kejujuran itu menyebabkan kerugian di aktivitas dan pekerjaan kita. Tetapi kita dituntut untuk jujur. Banyak lagi perintah-perintah Tuhan yang seolah-olah situasi dan keadaanlah yang membuat kita untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau saya senang, saya akan melakukannya. Kalau saya tidak senang, saya tidak akan melakukannya. Jadi tidak seperti itu. Bukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan melalui murid-muridnya. Tetapi ketaatan, kepatuhan secara total untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat barang-barang yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki tujuannya masing-masing, diciptakan oleh manusia. Seandainya ada pena di sekitar kita, manusia memiliki tujuan untuk menciptakan pena yang tujuannya adalah untuk menulis. Ini adalah tujuannya. Sekarang apakah bisa pena ini saya pergunakan untuk menyakiti orang lain? Jawabannya bisa. Apakah pena ini bisa saya gunakan untuk merugikan orang lain? Jawabannya bisa. Tetapi bukan itu tujuannya. Begitu jugalah dengan kita manusia yang diciptakan Tuhan. Kita manusia yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disenangi oleh Tuhan. Ketika kita melanggar, ketika kita melewati tujuan awal penciptaan kita, inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita merenungkan kehidupan kita. Apakah saya sudah melakukan tugas panggilan saya? Apakah saya sudah seutuhnya taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya? Inilah yang Tuhan ingin kehendaki melalui teladan yang ditunjukkan oleh murid-muridnya. Yang berikut Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menaiki seekor keledai untuk memasuki kota Yerusalem. Kenapa harus keledai? Kenapa tidak kuda atau alat transportasi yang lain? Keledai adalah salah satu transportasi rakyat jelata.
Dan keledai digambarkan sebagai lambang perdamaian. Berbeda dengan kuda yang memiliki lambang perang, yang memiliki lambang kekuasaan dan keperkasaan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus menaiki seekor keledai yang melambangkan kesederhanaan. Yang melambangkan kesederhanaan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuasaan. Walaupun kekuasaan itu, keperkasaan itu ada di dalam diri Yesus. Inilah menggambarkan bahwasannya Dia datang membawa damai untuk kita semua. Mendamaikan kita dengan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Jadi kesederhanaan Yesus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Apapun yang kita miliki pada saat ini, bagaimanapun jabatan yang kita raih, bagaimanapun keuntungan yang kita raih pada saat ini, bagaimanapun banyaknya uang materi yang kita miliki, jangan jadikan itu sebagai kebanggaan yang bisa menonjolkan kesombonganmu. Karena itu sifatnya sementara, karena itu tidak bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tirulah bagaimana Yesus dengan kesederhanaannya, dengan caranya membawa damai, menunjukkan kesederhanaannya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Jadi kalaupun kita memiliki sesuatu yang luar biasa dibandingkan dari saudara-saudara kita yang lain, kita syukuri itu. Kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena inilah yang diminta oleh Tuhan. Ketika Yesus berkata ke muridnya, apabila ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa engkau mengambil keledai itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Jadi Tuhan, apapun itu, segala sesuatu, bentuk pelayanan yang bisa kita berikan, apapun itu, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan melancarkan segala sesuatunya. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, yang berikut bagaimana orang banyak menyambut Yesus dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dan mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Memang di satu sisi orang banyak pada saat itu mengharapkan kedatangan Yesus layaknya seorang pembebas yang membebaskan mereka dari penjajahan pada waktu itu. Tetapi kedatangan Yesus bukanlah seperti pemikiran orang pada umumnya, pemikiran orang pada waktu itu. Tapi kedatangan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Tetapi kita melihat bagaimana sukacita orang banyak menyambut Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa dan bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Siapa Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena pertanyaan ini akan mempengaruhi sikap kita dalam menyambut Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Mungkin banyak jawaban tentang siapa diri Tuhan di dalam pribadi kita sesuai dengan pengalaman iman kita masing-masing. Bisa saja kita mengatakan bahwasanya Tuhan adalah gembalaku. Bisa saja kita mengatakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah kesembuhanku, Tuhanlah gunung batuku, dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai hanya sebuah pengenalan,
Tetapi jangan hanya sampai sebuah pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu, pengenalan itu menggerakkan hati kita, menggerakkan iman kita untuk menyambut Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai di dalam kehidupan kita. Karena dengan pengenalan itu, Tuhan adalah gembalaku, saya percaya Tuhan akan senantiasa menggembalakan kehidupan saya, mengiring-iring kehidupan saya ke arah yang lebih baik, ke tempat yang sejuk. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan akan menyelamatkan saya dari berbagai macam persoalan, pergumulan dan sakit penyakit. Ketika saya meyakini ini, mengimani ini akan menggerakkan sukacita untuk menyambut Dia dengan sorak-sorai dalam kehidupan saya. Sehingga kekhawatiran itu, ketakutan itu pelan atau lambat laun akan hilang di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai pengenalan kita, pengetahuan kita, iman kita kepada Tuhan dikaburkan, menjadi hilang karena sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai sakit penyakitmu mengaburkan imanmu terhadap Tuhan. Jangan sampai persoalanmu di tengah-tengah keluarga mengaburkan imanmu kepada Tuhan. Jangan sampai pergumulanmu di tempat kerjamu, dimanapun engkau, menghilangkan pengalaman imanmu bersama Tuhan. Tetapi yakinlah, pengenalanmu itu, iman kita itu, itulah yang membawa kekuatan. Itulah yang membawa sukacita. Itulah yang membawa kabar gembira bagi saya. Bahwasannya ketika saya percaya dan mengimani Tuhan, hidup saya pada hari ini, esok dan seterusnya akan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudari, kita sambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambut Dia dengan sorak-sorai. Sering sekali dalam suatu event, dalam suatu acara, ketika datang orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang penting, kita memberikan perlakuan khusus kepada teman-teman kita, saudara kita tersebut. Jauh melebihi orang-orang yang saya sebutkan tadi, bagaimana Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Harus melebihi bagaimana penyambutan kita kepada orang-orang lain. Harus melebihi sukacita kita ketika kita menyambut orang lain. Ketika kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan. Inilah yang membuat kita menjalani kehidupan kita dengan penuh kepercayaan, menatap masa depan yang indah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu buat segala kebaikan-Mu. Terlebih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, mengingatkan dan mengajari kami untuk senantiasa kami boleh secara utuh mematuhi, melaksanakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, tidak ada kecemasan sama sekali. Karena kami yakin dan percaya di dalam perintah-Mu, di dalam firman-Mu ada kekuatan dan ada penyertaan yang daripada-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Tuhan pengalaman rohani kami, pribadi lepas pribadi, melalui pengenalan kami akan Engkau, itulah yang menggerakkan iman kami untuk senantiasa bersukacita, bersorak-sorai, menyambut kedatangan-Mu, menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami meyakini di dalam Engkau ada kasih-Mu, ada penyertaan-Mu, ada kekuatan yang daripada-Mu. Inilah yang menjadi harapan kami, inilah yang menjadi semangat kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarilah kami di setiap aktivitas kami,
supaya kami boleh menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pergumulan kami, segala sesuatu hal yang ada dalam hati dan pikiran kami di dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.